Mendengar suara anak-anak bermain bola dan hembusan semilir angin sore di tempat ini membawa ingatanku pergi ke waktu yang lain. Mengingatkanku akan seorang anak laki-laki yang butuh disentuh hatinya, butuh dicintai dan dikasihi. Jonathan. 1 tahun lalu, 10 Mei 2022, setelah adikku, keluargaku satu-satunya meninggal dunia, aku pergi mencari duniaku yang baru, mencari rumahku yang baru, mencari keluargaku yang baru. Berada di panti asuhan, itu adalah tujuanku. Hai anak-anak. Hai. Kita kedatangan kakak baru. Namanya kakak Lea. Halo adik-adik. Halo Kak Lea. Kenalin, aku Lea. Dia Jonah, masih duduk di bangku SMP. Usianya 15 tahun. Dia sudah tinggal di panti ini sejak 2014 lalu. Saat melihatnya pertama kali, ia mengingatkanku pada almarhum adik kecilku. Hari-hari di tempat ini sudah cukup lama kulewati. Suatu kali, kudapati Jonah menangis dan marah dalam waktu bersamaan. Dari umpatannya terdengar, ia begitu kecewa dengan hidup ini, baik dengan dirinya dan dengan banyak orang. Kurasa anak ini perlu dibantu. Hari ini, aku menghabiskan waktu bermain bersamanya. Bermain layang-layang dan bola sabun. Ia anak yang baik dan menyenangkan. Hanya saja, ia sering merasa sendiri. Ia merasa ditinggalkan dan dibuang. Ia kecewa dan menyimpan banyak luka. Seringkali amarahnya meledak karena hal yang terkesan sepele. Namun selalu kukatakan, tak apa marah. Akui bahwa kamu hanya sedang merasa marah. Dan kamu bukanlah kemarahan itu sendiri. Aku mendengarkan setiap kata-kata yang keluar darinya. Ia memaki, berteriak dengan nada tinggi. Hatiku bersedih. Malam itu, Jonah membuatku merasa tertegun akan satu hal. Mungkin ia sedang menghadapi hari yang berat. Entah apa dalam pikirannya. Ia tiba-tiba menghilang dalam waktu yang lama. Kemudian, baru kembali lewat tengah malam. Aku menunggunya, berharap Jonah kembali dalam keadaan baik. Nyatanya, aku lengah. Tak mampu memahaminya lebih lagi daripada hari kemarin. Aku mendapatinya kembali dalam keadaan berbau alkohol. Bajunya beraroma tembakau. Matanya merah dan berair. Malam itu, tidak hanya Jonah yang kacau. Aku pun merasa sama kacaunya. Berkecamuk dalam diriku, merasa gagal menjadi seorang kakak baginya. Tiga hari setelah kejadian itu, aku melihat Jonah memasuki ruangan kepala panti. Aku khawatir kejadian itu membuatnya dalam masalah yang semakin pelik. Tiba-tiba ia keluar dengan gusarnya. Dia merasa marah dengan dirinya. Ia menyesal karena kejadian malam itu. Kepala panti memintanya untuk segera meninggalkan tempat ini. Hari di mana perpisahan tiba, ia sibuk mengemas pakaian dan barang-barangnya. Ia tengah bersiap meninggalkan tempat ini. Adikku akan pergi, entah kemana tujuannya setelah ini. Jonah berkeliling sekali lagi untuk melihat tempat yang akan ia tinggalkan. Langkahnya gontai. Dengan berat hati, harus meninggalkan apa yang selama ini ia anggap sebagai rumah dan keluarga.
Ia berjalan terus menyusuri jalanan batu dan pepohonan yang mengucapkan selamat tinggal. Kak, maaf, selama ini aku gak pernah menyadari kebaikan kakak. Semuanya tulus, penuh kasih. Aku gak pernah menghargai itu semua. Tapi hari ini, semua itu mengubahku. Kata-kata kakak, perbuatan kakak, semuanya. Ya, semua itu akan kujadikan pegangan hidupku, Kak. Terima kasih Kak Lea atas segala hal. Saat ini, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku izin pergi dengan membawa semua pelajaran hidup yang kudapat. Ingat Jona, kamu berharga. Kamu orang baik. Berusaha maksimal. Hiduplah dengan baik. Kakak akan tunggu kamu, Jonathan. Kukira perpisahan ini hanya akan berujung dengan tangisan. Nyatanya tidak. Ini rasa bahagia saat mendengar kata-katanya. Setidaknya satu anak Tuhan terselamatkan. Aku doakan dari sini, dimanapun kamu berada, jadilah baik. I'll wait for you. Hati-hati dalam perjalananmu, Jonah, and be a new you. Halo, ini Lea. Halo Kak Lea, ini Jonah.